Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, hari ini masih memberikan kita kesehatan yang ini sungguh nikmat yang luar biasa. Karena kesehatan kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya beribadah, nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anakku kelas 12 IPA dan IPS SMA Budi Agung, hari ini kita masuk pada materi ketiga, di mana materi ini yang berjudul menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Anak-anakku, pada materi ini kita diingatkan kepada tugas dan fungsi kita sebagai manusia. Apa tugas kita yang utama? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan manusia kecuali untuk menyembah, untuk mengabdikan dirinya kepadaku. Itulah tugas utama kita. Allah ciptakan itu. Kenapa Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Apabila kita mau meneliti, menganalisa, Allah ciptakan kita bukan bentuk kita saja yang apik, yang sudah baik, tapi Allah terlebih-lebih Allah ciptakan kita di muka bumi Allah ini beserta lengkap dengan fasilitasnya. Lihat, ya. Lihat bagaimana ketika kita dilahirkan. Tak punya apa-apa. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu la ta'lamuna syai'a. Enggak tahu apa-apa. Kita tahu cuman menangis. Butuh makan menangis. BAB menangis, kencing menangis. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Ya, Allah ciptakan, Allah jadikan kita pendengaran, berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun, supaya kita dapat bersyukur. Apa itu bersyukur? Merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lawannya apa? Lawan dari syukur itu sendiri adalah kufur nikmat, yaitu sifat enggan untuk menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang telah didapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah. Tapi kalau kufur atas nikmatku, maka azabku itu sangat-sangat pedih. Anak-anak Bapak sekalian ya, hari ini kalian yang ikut belajar nih merupakan satu aplikasi, ya, satu aplikasi rasa syukur. Artinya, kalian yang ikut belajar hari ini menunjukkan bahwa kalian sehat, bahwa kalian sayang kepada ayah dan ibu kalian, bahwa kalian sayang kepada guru-guru kalian. Syukur itu merupakan kualitas hati. Apa aplikasinya? Menyadari keesaan Allah, kesucian Allah, kebesaran dan keagungan Allah. Dengan bersyukur, kita akan senantiasa diliputi rasa damai, tentram, bahagia, ya. Jadi orang yang bersyukur itu tidak akan pernah kecewa. Meskipun nikmat yang dia terima dari Allah itu kecil, tapi dia pandang bukan nikmat yang kecilnya itu
tapi dia pandang bahwa siapa yang memberi nikmat itu, maka tak ada ruang untuk mencela sang pemberi nikmat itu. Ya, kalau kita tak bersyukur, apa yang kita rasakan? Galaulah, gundahlah, kecewa sudah pasti. Inilah orang yang tak bersyukur. Kurang saja. Walaupun itu sudah menjadi sifat manusiawi, ya. Nah, supaya kita dapat bersyukur, rumusnya ada. Unzur ila ma asfala minkum. Lihat kepada orang yang ada di bawah kamu. Lihat gambar yang ilustrasi ini. Supaya kita merasakan nikmatnya sehat itu, coba sesekali kita lihat orang yang sakit. Jangankan penyakit kronis, ya. Hari ini kita di tengah wabah COVID-19, kita masih sehat, masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Ini nikmat siapa? Nikmat Allah. Kita kadang-kadang tak bersyukur karena kita anggap nikmat itu hanya uang, hanya fulus, hanya money. Kita tak memikirkan bahwa nikmat selain finansial ada juga, selain materi ada juga immateri, termasuklah kesehatan, termasuklah keimanan, termasuklah keislaman ini. Lihat, ini gambar yang pertama adalah ilustrasi bagaimana orang yang sakit. Nah, ilustrasi yang kedua, nah, alangkah maha besarnya Allah di dalam tubuh kita ini. Allah ciptakan ribuan bahkan jutaan saraf. Apabila saraf itu menyala sedikit saja, ada yang korsleting, maka apa jadinya kita? Mungkin kita ada di jalanan, sama seperti ilustrasi yang buat ini, ya, tak berpakaian, tak menutup aurat, ya. Ini kan menunjukkan betapa agungnya Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan akal dan pikiran, sehat walafiat, sehat batin, sehat zahirnya. Lihat bagaimana hari ini yang kondisi tubuh kita sehat walafiat, bisa beraktivitas, berjalan, berlari, memegang, menulis, membaca, menggunakan mata, anatomi tubuh yang sehat. Lihat bagaimana Tio Satrio, bocah yang tanpa tangan dan tanpa kaki ini. Maka apakah tak pantas kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, wujud orang yang bersyukur itu, bersyukurnya lagi kita terlahir di dunia ini. Lihat bagaimana ilustrasi yang keempat ini, gambaran anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini adalah gambaran anak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi tentang bersyukur, siapa yang tidak mampu, kata Nabi, siapa yang tidak mampu mensyukur nikmat yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukur nikmat yang banyak. Dan siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membicarakan nikmat Allah adalah syukur, sedangkan meninggalkannya adalah kufur. Ya, evaluasi diri yuk. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang bersyukur? Ya, apa yang dilakukan oleh manusia yang bersyukur? Pertama, beriman dan bertakwa, menyadari keesaan, kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi aplikasi orang yang bersyukur, mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Fa'aqimis sholat, maka dirikanlah sholat. Li zikri, untuk mengingatku, kata Allah. Ya, jadi orang yang sholat itu merupakan orang yang melaksanakan, mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Apalagi menjaga amanah Allah, menjaga ciptaan Allah, berdoa dan bekerja keras merupakan aplikasi dari orang yang bersyukur. Menguasai ilmu pengetahuan seperti tadi, ya kan? La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara la'allakum tashkurun. Supaya kita bersyukur, menjaga silaturahim itu adalah bentuk orang yang bersyukur. Dalam surah Luqman, ya, Luqman ini adalah bukan nabi, bukan rasul, tapi apa yang dia ucapkan menjadi hikmah. Makanya Allah buat di dalam, Allah maktubkan namanya di dalam Al-Quran, yakni surah Luqman. Apa katanya? Wa iz qala Luqman li ibni wa ya'izu. Pesan yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Pesan yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Apa pesan yang kedua di dalam surah Luqman ayat ke-14?
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain anishkurli wali walidayka ilayal masir. Pesan yang kedua, untuk berbakti kepada ayah dan ibu, di mana ayah dan ibu telah mendidik kita. Yang terutama adalah ibu yang telah mengandung kita. Wahnan ala wahnin, ya, mengandung kepayahan. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Betapa tidak susah perubahan hormonal yang berada dalam tubuhnya, ada orang lain yang ada dalam tubuhnya, dan menyapi kita selama masa 2 tahun. Kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Nah, itu tadi arti surah Luqman. Nah, dalam surah Luqman itu ada hukum tajwid. Kalian boleh mengingat kembali, Bapak hanya menyingkatnya. Perhatikan nanti, ada evaluasi Bapak tentang tajwid yang ada di sini. Kalian bisa mengkliknya kembali, mengulanginya kembali. Bapak lanjutkan. Ini hukum tajwidnya. Apa penjelasan surat itu? Surah Luqman itu adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad. Ini ada di buku kalian. Silahkan kalian literasi. Tafsir penjelasannya juga ada di dalam buku kalian. Nah, Rasulullah itu, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau itu bengkak-bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini padahal engkau adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa engkau yang telah berlalu maupun yang akan datang. Apa kata Nabi SAW? Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bentuk ibadah yang dilakukan oleh Nabi itu hanya bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Ini seorang Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Sehari semalam berapa kali kita sholat, berapa kali kita beristighfar, berapa kali kita memohon ampun kepada Allah, berapa kali kita seumur hidup melaksanakan sholat malam. Ya Allah, silakan evaluasi, silakan bermuhasabah diri kita. Nah, kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Luqman ayat 14, 13 dan sampai 14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Tadi sudah disebutkan orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Dalam ayat ke-14 surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jasa-jasa ayah dan ibu yang telah menjasa sang ibu yang telah mengandung dalam keadaan menderita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Luqman mengingatkan bahaya perbuatan syirik merupakan kezoliman yang nyata. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yakni bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan syukur itu dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan Allah ridho. Jadi bersyukur itu adalah menggunakan sesuatu pada tempat yang semestinya dan Allah ridho. Ini makna bersyukur sebenarnya. Apakah hikmahnya, manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah? Hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap syukur dan ketulusan beribadah, di antaranya adalah mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Sebagaimana janjinya dalam firman Allah, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah. Tapi kalau tak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Ya, menemukan ketenangan batin, ya, terhindar dari siksa api neraka. Oke, menerapkan perilaku bersyukur dengan apa? Dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan sholat. Apa itu? Bersikap, bagaimana pengaplikasiannya? Bersikap qana, merasa cukup apa yang Allah berikan. Berusaha mengesahkan Allah, berusaha mentaati Allah, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih, memperbanyak amal soleh. Ya, berikan tanggapan kalian terhadap pertanyaan Bapak, mengapa kita harus bersyukur?
apakah yang terjadi pada Allah jika kita tidak bersyukur. Demikian pembelajaran hari ini. Secara singkat, video ini nanti akan Bapak kirimkan PowerPoint-nya. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.